Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Hingga saat ini kita boleh ada sebagaimana adanya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Allah dari 2 Petrus pasal yang kedua. Kita akan baca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya atau HP yang ada firman Tuhan. Kita akan baca secara bergantian bagaimana dalam 2 Petrus ini menjadi satu peringatan kepada kita akan adanya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan menyesatkan, ya. Dan kita waspadakan hal itu. Firman Tuhan berbunyi 2 Petrus pasal 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berpoya-poya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat.
Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana orang-orang yang terlibat atau masuk dalam penyesatan, pengajaran yang menyesatkan. Nah, hukuman mereka adalah kebinasaan. Ada beberapa hal kita lihat di sini tadi, bagaimana Allah tidak menyayangkan terjadinya air bah menghanguskan dunia purba, sehingga hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, kenapa Allah menghanguskan dunia, membinasakan semua kecuali orang benar ini? Ya, karena waktu itu mereka hidup dalam kejahatan. Mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka berontak kepada Allah. Mereka tidak mau tahu dengan Allah. Tetapi orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dan bagaimana Sodom dan Gomora semua dihancurkan oleh Tuhan karena ada orang-orang yang melakukan kejahatan di sana, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mau bertobat, dan hanya Lot dan kedua anaknya yang diselamatkan. Ya, kenapa? Karena orang-orang di Sodom dan Gomora melakukan perbuatan yang jahat, dan Tuhan mengeluarkan orang benar dari antara orang yang jahat itu. Nah, kalau Allah tidak menyayangkan, baik bagaimana pemusnahan dari dunia purba dan juga Sodom dan Gomora, berarti Tuhan juga tidak menyayangkan kalau ada orang-orang yang melakukan hal yang jahat, yang mengajarkan ajaran sesat, yang melawan Dia. Perhatikan di ayat pertama dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi waspada. Dan pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu ini akan Allah hancurkan, akan Allah binasakan, karena mereka memang membawa manusia untuk melawan Allah, untuk hidup sesat, untuk melawan Sang Pencipta. Jadi pengajar-pengajar sesat ini sangat berbahaya. Tidak saja diri mereka saja yang masuk dalam pembinasaan, tidak saja diri mereka yang akan tersesat, tetapi juga mereka membawa orang lain tersesat. Nah, ini persoalannya. Maka orang membawa tersesat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi menyangkal Allah, mereka menyangkal Tuhan, mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, cara hidup mereka kacau balau, cara hidup mereka tidak benar.
cara hidup mereka dikuasai hawa nafsu. Ya, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Kira-kira begini, oh dia mengaku sebagai hamba Allah, dia mengaku sebagai pengajar, tetapi ya, yang diajarkan adalah hal yang sesat. Label mereka adalah hamba Allah, orang soleh, orang yang alim, labelnya saja. Tetapi kelakuannya, pengajarannya ternyata menyesatkan. Sehingga orang akan berkata, wow, bagaimana mungkin ya kita mau mengikuti ajarannya, bagaimana kita mau mengikuti dia walaupun dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah. Ya, kok hamba Allah seperti itu ya. Jadi dan karena mereka, karena pengajar-pengajar sesat itu, pengajar-pengajar palsu yang menimbulkan ya sesuatu yang baru tetapi menyesatkan ya, dan karena mereka ya jalan kebenaran akan dihujat. Orang tidak datang lagi kepada kebenaran, tidak percaya kebenaran, malah mengolok-olok kebenaran. Ya karena apa? Pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, tetapi perbuatan mereka itu hukuman, ya untuk perbuatan mereka hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak akan bisa terluput orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Satu ketika Tuhan Yesus pernah berkata, untuk orang-orang yang menyesatkan orang lain, yang menyesatkan ada anak-anak mau disesatkan, lebih baik ambil batu kilangan, ikat di leher, baru lemparkan dia ke laut. Ya, artinya tenggelamkan, matikan. Karena ini sangat berbahaya. Pengajar palsu ini sangat berbahaya. Pengajar sesat sangat berbahaya. Kita jangan mau bermain-main, berdiskusi-diskusi dengan mereka. Ya, tujuan mereka hanya menyesatkan. Ya, mereka tidak mau mengalah. Memang tujuannya mau menyesatkan. Saudara, itu sebabnya kita harus pegang kebenaran supaya kita nggak mudah tersesat. Peganglah kebenaran, jangan mau coba-coba ingin tahu tentang ajaran-ajaran sesat ya, sementara kita tidak puas atau tidak hidup sesuai dengan firman Allah, maka kita akan gampang diseretnya ya, gampang diseretnya. Nah, bagi mereka yang melakukan pengajaran-pengajaran sesat itu akan binasa, akan dihancurkan. Nah, malaikat saja dikatakan tadi ya, malaikat yang ada ciptaan Allah, karena mereka memberontak kepada Allah, Allah tidak menyayangkan mereka. Allah tetap memberi hukuman kepada mereka untuk sementara masih dibelenggu dan untuk kemudian dilemparkan ke neraka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting dalam hidup kita. Waspada terhadap pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, dan saat ini mereka sedang merajalela. Ya, sedang ya bergerilya mencari mangsa. Ya, seperti singa yang sedang berjalan sambil mengaum dan mencari mangsa untuk siap ditelannya. Orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, yang tidak pegang kebenaran akan dicaplok ya, akan dimakan, akan disikat habis. Begitu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam perjalanan hidup kita harus terus hidup dalam kebenaran. Jangan mau tergoda ya, lihat aja ciri-ciri mereka, hanya akan mempengaruhi mereka, hanya akan menggoncangkan iman kita. Dan tujuan mereka adalah untuk kepentingan mereka ya, hawa nafsu mereka, untuk keserakahan mereka ya. Terlihat sekali ciri khas mereka itu ya, tidak ada kasih ya, mereka hanya mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saudaraku, ini penting bagi kita supaya kita tetap waspada, berjaga-jaga, jangan sampai kita terseret ya dengan pola hidup seperti mereka. Kita percaya kalau kita belajar firman Allah, kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan luput. Kita akan luput dari pengajaran-pengajaran sesat itu. Tetapi kalau kita tidak membekali diri kita dengan pengajaran yang benar, kita tidak merenungkan firman ini,
ya kita tidak belajar kebenaran, maka kita akan mudah dipengaruhi mereka. Ya, mereka akan terus bergerak mempengaruhi kita, mempengaruhi setiap orang, mempengaruhi. Oh, orang berkata dia orang percaya. Oh, itu orang percaya, ini orang. Mereka bisa datang dan mereka pengaruhi, dan ternyata ada banyak yang dipengaruhi. Dia 22 berkata begini, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semua. Nah, ini jadi satu peringatan. Oh, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah belajar firman Allah, kita yakin bahwa kita dilepaskan dari kecemaran-kecemaran yang ada. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, kita yakin hal itu. Tetapi dikatakan, ya, tetapi terlibat lagi di dalamnya, kembali lagi ke hidup yang lama. Nah, berarti kemungkinan besar memang dia belum lahir baru. Ya, hanya tahu kebenaran, mempelajari, tapi tidak mendalam, ya, tidak berakar, ya, tidak bertumbuh. Nah, akhirnya dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran sesat itu, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan mau digoncangkan dengan pengajar-pengajar sesat, dan jangan sampai menjadi pengajar sesat. Kita harus mengajarkan kebenaran. Bagi kita yang sudah percaya Yesus, ya, belajar kebenaran firman Allah, pertahankanlah itu, pegang kebenaran, dan ketika ada godaan-godaan yang lain, kita harus berani menolaknya. Tidak untuk ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya, yang akan menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus. Kita harus berkata, tidak, saya mau iring Yesus, saya mau setia sampai garis akhir. Amin. Kita harus berkata seperti itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, meneguhkan iman percaya kita. Mari kita hidup setia sampai garis akhir, waspada terhadap pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu. Jika kita berjumpa dengan mereka, jangan pernah membuka hati untuk berdiskusi panjang, karena mereka sudah terlatih untuk hanya mengajarkan ajaran mereka, sementara mereka tidak membuka hati untuk menerima kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Allah. Kita nyanyikan satu